Selamat siang. Di siang hari ini saya akan menerapkan pembelajaran inovatif, yaitu model pembelajaran berbasis masalah untuk memecahkan masalah terkait rendahnya kemampuan siswa dalam menerapkan gambar pada pembuatan karya kerajinan berbahan bambu dengan inspirasi budaya non-benda. Oke, selamat siang. Oke, bagaimana kabarnya? Sehat? Oke. Dari cara Anda menjawab itu sepertinya Anda lagi bersemangat, ya kan? Ada lagi yang hatinya yang lagi berbunga-bunga sepertinya. Oke. Kalau Anda sehat dan kita semangat, berarti kita wajar atau pantas untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, untuk melanjutkan pembelajaran kita, saya bertanya dulu, siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, mantap ya. Semangat Anda luar biasa. Apa materi kita di pembelajaran minggu yang lalu? Oke, masih ingat ya? Untuk hari ini juga kita akan melanjutkan pembuatan karya dan mempresentasikannya nanti. Untuk tujuan pembelajarannya, tapi sebelumnya dibuka dulu topinya ya, bagi masih yang memakai topi. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita di siang hari ini, setelah Anda mengikuti proses pembelajaran, Andanya nanti diharapkan dapat membuat kerajinan berbahan bambu dengan inspirasi budaya non-benda Simalungun. Kemudian Anda akan mengoreksi karya kerajinan berbahan bambu dengan inspirasi budaya non-benda Simalungun. Untuk materi pembelajaran kita yaitu produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Dalam artian ini dipecah menjadi 4 bagian, yaitu ada kategori pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Ya, kemudian di finishing dia kan, di furnish. Oke, saya kira Anda sudah bisa memperhatikannya. Oke, dari video tersebut, kira-kira menurut Anda, apakah itu masih ada hubungannya dengan materi yang saya sampaikan tadi dan tujuan pembelajarannya? Masih ya. Oke, untuk kegiatan kita berikutnya yaitu Anda membentuk kelompok. Sebelumnya sudah dibagi kelompoknya kan? Oke. Jadi dalam hitungan ataupun dalam waktu 3 menit Anda sudah membentuk kelompok. Di sini nanti kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 di tengah lagi, kelompok 5, kelompok 6. Oke. Dalam waktu 3 menit Anda silakan bentuk kelompoknya dan lanjutkan tugasnya. LKPD ini Anda perhatikan dulu, nanti saya bimbing. Kita menyampaikan tugas peran anggota kelompok. Sama seperti pembelajaran kita sebelumnya, biar lebih cepat nanti. Kalau bisa nanti waktu diskusinya ini mengisikan, kalau bisa 10 menit, biar nanti semua maju. Dan bisa ada waktu untuk sesi tanya jawab ataupun mengkritik gitu ya. Itu harapan saya. Oke. Atau enggak mas 1 sebenarnya, tapi dibagi 4. Lumayan rumit kalau Anda tidak bekerja sama. Yang pertama itu adalah langkah-langkah produksi, yaitu pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Di mana pada pembahanan Anda tuliskan nantinya apa saja bahan-bahan yang digunakan dan alat-alat yang digunakan. Kemudian di dalam
langkah-langkah produksi pembentukan Anda tuliskan. Kira-kira apa pembentukan pertama kalinya? Pembuatan karya Anda itu? Pak. Oke, ada kira-kira kendalanya? Ada Pak. Iya, betul. Kerajinan kami nggak ada perakitan Pak. Terus bisa dikosongkan ya Pak? Ya, nanti kalau Anda presentasikan di bagian perakitan bisa Anda perhatikan karya kami ini. Gitu dia. Tidak ada yang akan digabungkan per bagian yang sudah dibentuk. Makanya ini kami skip. Jadi kami lanjut di bagian finishing. Tapi harus tetap disampaikan, gitu ya. Oke, jelas? Oke. Oke, kira-kira ada yang susah dikerjakan? Pembentukan campuran itu kayak mana gitu Pak? Kalau dia pembentukan, berarti Anda contohnya membentuk bagian mananya dulu, entah rumah utamanya kah, atau pagar-pagarnya ini, terasnya ini kah. Jadi perbagian pertamanya pembentukan ini, contohnya kerangka. Setelah itu senam. Kira-kira ada yang susah? Enggak ada, gampang aja ya. Apa nih itu? Ini talikur. Iya, talikur. Cobalah lonceng-lonceng. Atau enggak variasinya gitu. Manik-maniknya kan gitu kan. Oke, gitu aja. Oke. Oke, ini kelompok. Oh iya, kayaknya asik. Ada masalah? Perakitan. Kalau memang tidak ada yang mau dirakit, ini kan cuma satu bagian lah. Kecuali dia ada dua bagian, contohnya ada pegangannya. Berarti kalau dia perakitan digabungkan, disatukan, itu intinya. Oke, ini kelompok berapa, Pak? Nah, Satu Pak. kelompok 1 ya. Bentar Pak. Oh, iya. Kira-kira ada kendala? Enggak ada, beres-beres saja ya. Oke, mantap. Kesimpulan yang kami dapat merupakan, sembari kita melatih kekreatifan kita dalam menciptakan produk kerajinan bambu, kita juga dapat memperkenalkan budaya kita melalui penambahan pinar ataupun simbol pada produk kerajinan kita. Sekian dari kelompok kami, apa ada yang bertanya? Apa dasarnya kalian memilih motif pinar Simalungun itu untuk dibikin pada miniatur rumah tersebut? Belum ya? Ya, silakan, Nak. Oke, alasan tersendiri kami menentukan pinar ipon-ipon karena makna pinar ipon-ipon ini sangat berpengaruh ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pinar ipon-ipon ini sebenarnya gigi putih untuk kita senyum kepada orang lain yang melambangkan tentang keramahan. Mengingat banyak sekali sekarang orang-orang yang tidak sopan dan tidak ramah. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, dari mana kalian mendapatkan model miniatur rumah itu? Kami mendapat model dari itu karena kami telah membuat suatu permusyawarahan karena Adakah kesulitan dari kelompok kalian untuk pembuatan karya tersebut? Kesulitannya ada. Jadi pada bagian ini tentunya kami sulit karena ukurannya harus menyesuaikan dengan garis bentuk segitiga ini, bentuknya itu harus sama dan sesuai. Jadi inilah kesulitannya. Mana? Oke, silakan kembali ke tempat. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kesimpulannya, kita dapat memperkenalkan budaya Simalungun dengan melalui kerajinan yang ditambahkan pinar atau gorga Simalungun. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, sebentar coba Anda kasih tunjuk dulu karyanya biar dilihat kawannya. Iya gitu, jangan disembunyikan. Alasan dari kelompok 3 untuk membuat cangkir tersebut. Alasan kami membuat kerajinan cangkir ini untuk menambahkan nilai guna dari suatu bambu. Apa alasan kalian membuat gorga tersebut? Apa alasan kalian membuat ataupun memilih gorga tersebut? Oke. Siapa yang mau jawab? Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kalian. Jadi kami menambahkan motif ke satu bambu untuk menambah keindahan dari bambu ini dan menambah budaya kita agar lebih maju. Jadi kami membuat nama gorganya
pahu-pahu patundang. Jadi itulah, terima kasih. Alasan kami membuat gorga ini sebagai hiasan karena gorga ini memiliki arti mengeratkan persatuan dan kesatuan yang saling menguntungkan. Sudah itu aja. Oke, ada lagi. Kami bertanya apakah memang motif gorga itu cocok untuk ke cangkir atau memang motif gorga tersebut bisa digunakan ke motif-motif yang lain atau ke produk-produk yang lain. Oke, apakah motif ataupun pinar yang Anda buatkan itu cocok untuk karya bambu berbentuk silinder gitu ya kira-kira ya? Apakah memang bisa juga digunakan untuk karya sejenis ataupun yang lain bentuknya? Kira-kira demikian ya? Oke, silakan. Menurut saya, gorga ini cocok untuk kerajinan tersebut. Gorga ini juga cocok digambarkan di kerajinan yang lain, tidak hanya untuk kerajinan ini, agar bisa menambahkan keindahan. Terima kasih. Ini ada yang mau saya tanyakan kepada Anda yang berbeda kelompok dari presentasi. Kira-kira menurut Anda dari benda ataupun karya yang ditampilkan kawanmu di depan itu apakah sudah termasuk sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini atau tidak? Sudah? Termasuk sudah dari pertemuan sebelumnya sudah menerapkan karya ataupun budaya non benda Simalungun berbentuk simbol gitu ya. Oke, jelas? Oke, silakan kasih aplaus atau dengarkan kepada kelompok. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Pembelajaran kita di sini saya rangkumkan pembelajarannya, yaitu dalam membuat karya kerajinan berbahan bambu dimulai dari langkah pembahanan, pembentukan, dua kali ini ya, pembentukan, perakitan dan finishing. Dan dalam mengoreksi ataupun memberikan kritik dan saran, kelebihan dan kekurangan dari orang lain ada baiknya disampaikan dengan bahasa yang santun dan sopan. Itu aja ya. Oke, kemudian terima kasih kepada Anda sekalian sudah aktif, kreatif dan inovatif dalam pembelajaran di pertemuan kali ini. Sudah banyak Anda memberikan kritik dan saran bagi kelompok yang lainnya. Dan bagi kelompok yang dikomentari juga Anda sudah menjawab alasan ataupun sesuai dengan landasan ataupun sesuai dengan hasil diskusi Anda. Kira-kira demikian kan? Oke. Untuk pembelajaran kita selanjutnya yaitu kita masuk di materi untuk minggu depannya kita masuk di materi prakarya rekayasa. Dan untuk menutup pembelajaran kita hari ini ada baiknya ditutup dengan doa. Saya mau request dulu, boleh lah ya? Oke, dari kawan kita dari agama yang berbeda dulu. Silakan satu orang. Nah, biar kedengaran satu belakang. Sebelum pulang ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Allah ya Tuhan kami mau pulang. Berilah kami keselamatan di jalan agar kami sampai di rumah kami masing-masing. Begitu juga dengan guru-guru kami yang kami tinggalkan. Berilah mereka kesehatan, panjang umur agar mereka juga mau pulang, agar mereka sampai ke rumah mereka masing-masing, panjang umur agar mereka bisa mendidik kami anak-anaknya ke jalan yang benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, dengan berakhirnya doa yang dipimpin Panya, maka berakhirlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Selamat siang.